Oke, kembali lagi dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu karena kemarin saya kena marah dong. Ada yang bilang, Mas, kalau mau ngomong salam dulu ya. Ini saya salam dulu. Oke, mantap. Oke, kita untuk pembahasan kali ini mungkin melanjutkan pembahasan yang kemarin ya tentang masa kecil. Masa kecil part 2. Anjas. Part 1 sudah diupload dan ini yang part 2. Mungkin sedikit ya part-partan biasa. Kalau rame lanjut part 2. Waduh. Wah. Mungkin sedikit flashback pembahasan kemarin kita sudah bahas banyak tentang masa kecil kita ngapain aja, Ya. mainnya apa aja. Waduh. Dari mulai main Power Rangers, main Pak Papaktor, yang nggak tahu Papaktor, sampai berlatih sepeda dan sunat. Ya. Sudah bahas banyak kemarin. Dan ya mungkin kita melanjutkan sedikit cerita-cerita kita di kehidupan setelah itu. Waduh. Mungkin kita mulai dari zaman sekolah lagi ya. Masih zaman sekolah. Masih zaman sekolah. Kemarin kan kita cerita tentang zaman kita kelas 1. Kelas 1. Ya, Kelas 1. Metode pembelajaran Metode pembelajarannya yang bikin rajek dan lain-lainnya. Dan mungkin kita lebih ke sedikit perbandingan zaman kita SD dulu sama zaman anak-anak sekarang. Itu menurutmu ada perbedaan gak sih? Menurutmu sendiri ya, menurutmu pribadi? Ya, menurut aku Ya. kurang begitu paham ya, karena aku juga nggak masuk ke ranah dunia pendidikan. Tapi yang dilihat secara kasat mata. Kalau yang dilihat secara kasat mata sih kayaknya ada. Apa tuh? Ya seperti apa ya, gimana ya, anak-anak sekarang tuh entah salah orang tuanya atau pergaulannya atau ranah pendidikannya itu, waduh, parah cok, anak-anak sekarang Terlalu wadau ya? ya, terlalu wadau. Kalau yang aku lihat sih mungkin dari segi ini ya, dari segi kalau aku sendiri nggak menghakimi dari segi kepintaran ya, karena kan setiap orang kan pasti beda-beda. Tapi yang paling mencolok kan dari segi mungkin ke tingkah laku ya, Ya, akhlak. Mungkin ya apa ya? Kalau zaman dulu itu kalau Badung yang terlalu Badung apa ya namanya? Kalau di sini namanya bentongor. Waduh, Paham bentongor? bener, baru dengar saya cok. Bentongor itu berarti Badung yang sudah lebih expert lagi. Badung yang sudah level up lah. Udah tingkatan di atas Badr. Iya. Itu bentongor. Jadi kalau zaman dulu itu anak-anak yang Badung atau bentongor itu tadi apa ya? Mereka masih ada rasa, mungkin rasa segan lah. Segan Ya. atau ya bisa dibilang takut lah, sedikit takut terhadap guru. Ya. Apalagi beberapa guru yang bisa dibilang killer lah. Ya kan? Iya. Kalau dulu kayaknya kita takut banget ya sama yang guru galak-galak gitu. Betul. Kalau zaman sekarang itu malah apa ya? Mereka menganggap guru yang diem enak untuk dipercandain, guru yang killer justru enak buat mereka lawan. Gitu loh. Kalau zaman Iya kita sih. dulu kan kalau ada guru yang enak gitu, maksudnya sama murid itu Kalem. kalem, bisa ngobrol. Itu kan enak buat apa ya? Kita deketin dalam Iya. artian ya entah itu buat pelajaran atau buat lainnya ya kan. Terus kalau guru yang agak killer
itu kita kan malah segan kan. Segan. Malah segan, malah cenderung lebih takut. Iya. Diem. Diem. Wong kalau zaman dulu kalau misal di kelas lagi berisik, guru killer datang, masih ingat guru killer datang nggak ngapa-ngapain, dia cuma diem di depan kelas, di pintu, bahkan nggak masuk di pintu kelas, cuma liatin sambil apa bersedekap. Iya. Itu udah kelas udah langsung Sunyi. paling ada yang diem. Biasanya itu yang ketua kelas. Ya betul. Biasanya seperti itu. Kalau sekarang malah enggak. Justru sampai guru yang dalam tanda kutip killer itu bahkan sampai mungkin sudah apa ya bahasanya, bosen atau apa ya, jengah lah. Saking terlalu seringnya lah. Terlalu seringnya si murid ataupun si anak itu ya itu melawan ataupun apa kan. Wong pernah lihat juga waktu itu entah di FYP kalau nggak salah. Intinya murid ngajak Baywan sama iya, guru. Kayaknya aku udah lihat sih. Kan Baywannya bukan Baywan ML ya. Kalau Baywan ML gas, aku pegang Atlas. Tapi ini Baywan adu bogem ya, adu pukul. Baywan buat berkelahi tarung gitu loh. Parah sih itu. Dan itu menurutku apa ya, nggak sepantasnya gitu. Iya. Nah, balik lagi ke zaman sekolah dulu. Hal yang paling ingat atau ajaran yang paling ingat pas zaman sekolah apa nih? Kayaknya nggak ada sih. Pas zaman SD. Karena kayak seperti pada SD pada umumnya. Atau pelajaran ataupun materi yang sampai sekarang, wah materi ini diajarin sama Pak ini atau Bu ini sampai sekarang masih ingat terus. Apa ya? Sama sih kayak pengetahuan sekolah dasar pada umumnya, cuma mungkin sayanya yang agak gimana, agak lupa. Kalau aku dulu itu paling ingat, jadi entah ya ini bisa dibilang spesial atau gimana. Jadi pas zamanku dulu cuk, pas kelas 4 SD itu kelasku dibikin sistem kelompok. Ya. Jadi dalam satu kelas itu dibagi menjadi 6 regu. Waduh. 6 regu atau 6 kelompok. Udah main circle-circlean. Iya. Tapi kelompok di sini ini buat apa ya, selain mungkin dari guru tersebut ini Pak Warsupin ya, masih saya masih ingat dengan Anda Pak. Respect ya. Ini banyak sekali pelajaran yang Anda kasih. Jadi mungkin tujuannya satu, mempermudah apa ya, mengawasi anak didik atau murid ya. Ya. Karena kan lebih terkelompok lebih gampang kan. Misal di kelompok satu murid yang mencolok si A, si B, si C, terus murid yang agak redup ataupun kurang terlihat itu si ini ya kan. Terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 6 kelihatan semua, jadi kan mungkin lebih apa ya, lebih gampang lah memantaunya mungkin. Dan yang kedua mungkin lebih gampang buat ketika dia ngasih tugas tuh. Karena kan biasanya pas zamanku dulu itu untuk tugas ya itu tadi dikasihkan per kelompok. Itu di kelas 4. Dan yang bikin menurutku spesial dan yang membuatku untuk saat ini sedikit kaget dengan siswa-siswa ataupun anak sekolah yang belum bisa matematika dasar padahal sudah bisa dibilang sekolah SMA ataupun SMK. Itu pas aku zaman kelas 4 itu sudah wajib bisa menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Ya. 1 kali 1, 1 kali 2 terus sampai 10 kali 10. Itu pertama.
Kedua, harus bisa menghafalkan perkalian 25. 25. 25 kali 1, 25 kali 2. Wah, gila. Itu enggak ada sih. Itu enggak ada di sekolahku. Ya kan? Makanya aku bilang sedikit spesial. Terus perkalian 25, perkalian 125, perkalian 250. Itu sudah wajib hafal dan itu kayak diperlombakan. Keren sih. Kayak diperlombakan, Jo. Jadi tahapan pertama itu per kelompok atau per grup itu maju. Jadi ditandingkan dulu antar apa? Antar regu. Iya, antar regunya dulu. Misal reguku dulu ya, itu regu misal contoh regu 1. Ya regu 1 maju semua. Ya udah balapan. Balapan misal contoh perkalian 1 sampai 10 ya. Iya. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 terus sampai 10 kali 10 100. Itu yang paling cepat siapa? Itu diambil. Dan terus itu per regu. Sampai kan berarti dapat 6 orang. 6 orang. Itu bener-bener diambil satu per kelompok satu. Iya, satu per kelompok diambil satu. Sampai dapat 6 orang itu tadi dan 6 orang ini ditandingkan lagi. Wis. Ditandingkan lagi sampai dapat 3 orang. Ya. 3 orang itu ditandingkan sampai 2 atau 3 kali. Baru nanti yang paling sering juara 1 itu yang menang dan ada rewardnya. Keren sih. Itu Seingatku dulu ada rewardnya. itu salah satu metode pembelajaran yang menurutku bagus. Bagus dan unik sih menurutku. Maksudnya jadi si anak didik ataupun murid ini apa ya? Punya motivasi belajar. Aku pengen hafal perkalian ini biar nanti maju aku bisa posisi pertama. Iya sih, itu bagus karena di sekolahku dulu nggak ada yang kayak gitu, Cok. Nggak ada. Tapi materi perkalian ada kan? Ada, cuma kan? nggak dibagi regu gitu. Nah, Juga mungkin 1 kali berapa sampai 10 aja, nggak sampai kayak Anda tadi yang 25, 125 itu 250. terlalu kompleks, Cok. Nah, Kayaknya guru di sekolah saya dulu nggak sekompeten guru Anda. iya. Tapi seenggaknya kan pas zaman kita ya matematika dasar seperti itu kan wajib hafal di luar Iya. kepala kan. Iya sih. Nah, terus apa lagi ya perkalian. Terus soalnya seingatku zaman kelas 4 itu memang difokuskan di matematika kayaknya sih. Iya. Karena itu mungkin dasar yang benar-benar dasar. Kayak rumus bangun datar ya kan. Iya. Kalau nggak salah kan. Mulai dari menghitung luas lingkaran, keliling lingkaran, PR kuadrat, waduh, Waduh. masih sedikit hafal. Terus menghitung luas apa jajar genjang dan lain sebagainya kan. Itu kayaknya di kelas 4. Makanya pas sekarang lihat anak SMA yang beberapa waktu lalu ya sempat viral gitu. Sempat dibahas juga di podcast ini. Waduh. Jangan lupa dengarkan podcast yang lain. Wah. Caca promosi numbers 1. Tonton guys. Jangan lupa ditonton, di like dan di subscribe. Ya maksudnya pas kemarin kan sempat viral itu kan yang anak SMA ditanyain sama gurunya matematika Iya. dasar bener-bener dasar menurut kita. Yang itu kan konten kreator. Iya ya content creator tapi kebetulan bukan. Ya itu juga ada yang gurunya juga ada. Ya. Ada. Jadi di kelas muridnya dibariskan, dia pegang kayak kertas ya kayak sudah ada misal 16 bagi 3 16 bagi 2 dan lain sebagainya lah. Ya. Ini yang matematika dasar pembagian, perkalian, penambahan, pengurangan. Itu kan matematika dasar banget kan. Dan ya mereka nggak hafal. Mereka nggak bisa. Itu 16 bagi 8 4. Itu makanya apa ya? Sedikit miris sih maksudnya melihat perkembangan apa ya? Anak zaman sekarang gitu, anak sekolah Ya. zaman sekarang sedikit miris. Mungkin perlu penataan ulang dari mulai ya mungkin kurikulumnya ya. Lalu soalnya kan yang aku dengar
Nah ini bener tau enggak? Zaman sekarang kayaknya nggak ada anak yang tinggal kelas. Iya, Bener kan? bener. Zamanmu dulu ada kan yang tinggal kelas, ada kan? Banyak, Cok. Kelasmu ada kan? Ada banyak. Yang tinggal kelas. Kelasku juga ada yang tinggal kelas. Terus nggak ada siswa yang tidak lulus, ya kan? Ya kan Iya, sekarang iya, nggak ada kan? relate. Ya minimal itu yang tinggal kelas lah, yang tinggal kelas. Zaman kita dulu kan masih ada yang tinggal kelas. Paling banyak biasanya di kelas 1 2. Ya, karena mungkin di situ nggak bisa lulus karena nggak bisa naik kelas karena kadang nggak bisa baca tulis. Iya, betul. Belum bisa matematika dasar yang tambah-tambahan 2 tambah 2 mungkin ya. Iya. Kalau sekarang aneh. Temanku ada katanya anak MTS Heeh. itu nggak bisa baca, Cok. Kan aneh. MTS nggak bisa baca. Iya. SMP berarti ya? Ya SMP Umuran SMP nggak bisa baca. nggak bisa baca. Ini berarti lebih parah yang nggak bisa matematika Nah. dasar tadi ya. Aneh banget sih. Itu Iya. kenapa lulus waktu di SD? Karena ya itu tadi, Cok. Maksudnya dari sistemnya tidak mengizinkan ada anak yang tinggal kelas, tidak mengizinkan anak yang tidak lulus. Mungkin ya. Iya. Kalau nggak karena sistem nggak mungkin dong. Iya sih. Tapi itu, aduh, Kalau nggak bisa baca kan berarti dia sudah lewat berapa kelas tuh. Sedangkan pelajaran baca tulis kan itu di kelas 1 kan. ya dasar Kelas banget. 1, kelas 2 lah Iya. mungkin. Berarti sudah lewat berapa? 3, 4, 5, 6. Wah, banyak banget. Sedangkan zaman kita dulu waktu kecil pas SD Mm-mm. belum sekolah aja udah bisa baca tulis kan. Iya. Ada beberapa anak. Walaupun nggak dulu zaman kita nggak ada sekolah, ya ada mungkin cuma yang sekolah TK kayaknya sebagian kecil kan. Ya, sebagian kecil. Sebagian kecil. Mungkin untuk beberapa anak yang orang tuanya kaya mungkin ya. Iya. Yang sekolah TK. Kalau saya yang kaum miskin, ya, sekolah saya sama ibu dong. Iya. Tapi Worth it. terbaik sih warnanya. Worth it. Karena beliau mengajar sambil pegang penggorengan. Kalau nggak Gorengan, bisa, Cok. bukan sih. Ini apa? Yang buat masa itu loh. Susuk. Susuk apa sih? Waduh. Spatula SpongeBob itu. Ya, pegang itu. Penggoreng. Penggorengan apa cok wajan. Pegang teflon. Waduh. Kayak PUBG. Waduh. Iya kan, maksudnya kan ibu-ibu kita kan ngajar ya sambil mengerjakan pekerjaan rumah kan. Iya, tapi masuk ke kita. Tapi masuk ya karena mungkin ketelatenan dan juga sebenarnya mungkin umur segitu, dalam artian segitu itu berarti sebelum masuk ke dunia persekolahan ya, sebelum SD. Itu kan otak lagi kuat-kuatnya kan karena Iya. ingatan anak kecil kan masih Masih bener-bener apa ya, bisa dikatakan ya mungkin polos lah. masih haus pengetahuan gitu. Masih gampang buat Iya. dimasuki seperti itu. Ibarat memori, kartu memori itu baru dari pabrik Iya, ya itu kan. masih Jadi mau fresh. diisi apa masih gampang. Tinggal bagaimana cara mengajar ataupun parentingnya mungkin ya dari orang Iya. tua juga. Ya, zaman kita dulu sekolah gitu sih, maksudnya sedikit keras. Kalau bilang sedikit keras juga sedikit keras. Zamanmu dulu ada yang ini enggak? Guru yang kalau ngajar pasti bawa penggaris yang panjang. Kalau anak-anaknya agak rewel yang di Iya. kelas sering di plak di meja gitu. Ada sih. Ada kan? Iya, pasti. Pasti ada. Cuma dia nggak pilih-pilih. Ah, Kalau iya. emang anaknya nakal banget, ya pasti dipukul. Kalau nggak paling cuma di Ya, apa itu? Cewer. Cewer atau Ya yang lainnya. ringan lah, yang Iya, ringan-ringan. Atau ditegur atau apa. Dipukul pun kita masih bisa nerima kalau emang Kita salah. kita salah. Heeh. Dan ya menurutku pukulan guru itu apa ya? Jadi memori tersendiri sih.
Jujur aku dulu pernah dipukul guru, Cok. Jadi Ternyata jadi seorang ranking paralel 1 jadi dipukul pas guru. dulu masih SD, aku masih ingat, masih SD kelas 4. Kelas 4 antara kelas 4 atau kelas 5 aku agak lupa. Jadi di kelasku itu kan ada lemari Ya, lemari. buat buku paket, buku cetak. Nah, itu aku suruh masukin buku ke dalam lemari itu. Bukunya lumayan banyak sih ya. Wong dulu kan kalau ngambil buku cetak biasanya buat satu meja kan satu buku kan ya. Iya. Nah, sedangkan itu ada berapa meja ya? Taruhlah misal satu kelas 40 anak, satu bangku 2 anak ya berarti ada 20. Iya. Dan ada 20 buku. Itu disuruh masukkan ke dalam lemari. Nah, aku masukinnya sambil ya guyon-guyon biasalah, serengas hahaha. Mungkin si gurunya lagi ya agak sebel, apalagi bad mood dikit. Lihat aku disuruh masukin buku banyak tingkat serengas hai. Dia ambil, bukan ambil sih, memang sudah tersedia ya. Ada sulak. Sulaknya itu sulak yang gagangnya bukan dari kayu, coy. Gagangnya itu kayak apa ya? Kawat besi tapi ada karetnya. Oh iya yang Ya kan? di pelintir itu. Iya, yang kayak besi dipelintir. Kan biasanya sulak-sulak yang biasanya pakai plastik ya. Iya. Bulu-bulunya bukan pakai bulu. Iya. Itu diambil, ditepokin ke punggung, cetar. Wow. Lumayan sakit ya. Wow. Terus Anda masih cengar-cengir atau Masih langsung tak taruh bukunya langsung langsung udah duduk. Udah ya, udah nggak usah serius lagi. itu udah kelar atau Kalau nggak agak lupa ingat, kalau nggak salah sih kayaknya ganti mapel sih. Kan buku mapel sebelumnya dikumpulin. iya Ya kan dimasukin ke lemari. lemari, udah mau dibagi buku paket mapel lain. Jadi mungkin kemungkinan besar lagi ganti mapel ya. Nah, itu kebanyakan tingkah, jadi ya nggak usah kebanyakan tingkah lah. Terus apa lagi ya pas zaman SD? Kalau yang pelajaran aku ingat sih itu sih ya, yang matematika dasar itu tadi pas zaman kelas 4. Terus apa lagi ya? Zaman kelas 5 apa materinya ya? Ya udah mulai seru itu sih, sejarah-sejarah. Oh iya, iya. IPS ya. IPS apa ya? Kerajaan ya? Apa penjajahan? Kayaknya kerajaan. Kerajaan. Ya, kerajaan Islam pertama atau Iya. Kerajaan Hindu Buddha, terus kerajaan Islam. iya. Samudra Pasai. Nah, itu ya adik-adik, belajar yang benar. Nanti kamu tak tanya kalau ketemu di jalan. Waduh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia apa? Jawab Demak, tak pukulin. Terus apa lagi ya? Zaman SD paling itu sih yang paling menurutku memorable ya. Lebih ke pelajarannya sih. Karena menurutku asik sih pas terutama MTK-nya ya. MTK-nya karena masih muda jadi MTK-nya saya jadi- suka. Nah, setelah masuk ke SMP itu wadaw, Udah pakai udah XY sudah mulai menyerang. nggak lagi pakai angka-angka. Udah alfabet sudah ikut-ikutan XY. Aduh. Udah mulai pusing. Mulai dari apa ya? MTK zaman SMP apa ya? Himpunan ya? Ya, himpunan. Himpunan, terus persamaan linear 2 variabel. Itu apabila kita membeli cilok 3 dan tahu 2 5.000, cilok 1 suruh siapa ngitung cilok? Tanya sama mamangnya, Cuk. Ada yang lucu, Cok. Itu soal-soal pasti itu terakhir sih. Iya. Di soal esai ya. Soal esai. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Apel jatuh dihitung. Hei Anda, Bapak Isaac Newton. Kalau Anda tidak nemu apel jatuh, mungkin tidak ada hukum Newton 1, 2, 3.
terlalu wow. Itu sih apa ya? Mungkin lebih ke ini sih ya. Kalau zaman SMP MTS mungkin sudah masuk ke dunia asmara. Iya, Mungkin asmara. sudah mulai kenal dengan lawan jenis. Apalagi kan mungkin kalau zaman SD kita ketemu teman-temannya kan ya rata-rata teman-teman dekat rumah kan. Iya. Jadi kan nggak terlalu wow gitu. Maksudnya ya teman-teman dekat rumah masih satu desa paling kan. Nggak jauh-jauh amat dari rumah. Ketika masuk SMP MTS kan teman-teman kita sudah mulai banyak nih. Waduh. Sudah beda desa ya kan. Ketemu sama ciwai-ciwai yang berbeda. Dan mulai ada timbul perasaan cinta. Ngomong cinta nih, Waduh. merasakan cinta pertama di kelas berapa? Kalau dibilang cinta mungkin cinta monyet ya. Ya. Atau kalau enggak gini aja wis. Pacar pertama itu di kelas berapa? Lupa, Cok. Kayaknya di kelas 5 SD. SD. SD, Cok. SD kelas 5. Iya. Oke, kelas 5 SD. Berarti teman SD. Iya dong, satu kelas. Itu sampai apa ya? Bahasanya apa ya? Ini jangan ditiru ya adik-adik yang SD, Anda jangan pacaran. Tolong sudah Anda fokus belajar kelas 5. Sejarah. Sejarah itu tadi kerajaan Islam pertama di Indonesia apa? Ya. Ya. Kelas 5 SD itu sampai dalam artian apa ya? Jadian? Ya, jadian kayak pacaran bocil-bocil pas dulu ya, yang ngomong aja pakai surat gitu. Oh iya. Emang Anda gak ngerasain, Cok? Sepertinya Anda terlalu dinunuk puber. Waduh, Kelas 5 sudah pacaran. itu pun dijodohin ya. Enggak, apa ya? Dijodohin. Ya dijodohin temen-temen, Cok. Oh, dicomblangin. Nah, Oke. kan dulu ada semisal ini love ini Oh. gitu. Kebawa perasaan. Ya awalnya enggak sih, Cok, cuma ngikutin aja. Iya. Ngikuti alur. Yang ngikutin alur. Nah, terus Cuma kayaknya seru sih. kayaknya seru. Dianya sih, dianya Ah. ngasih surat pakai kertas itu. Ya udah aku balas ini iseng-iseng. Udah. Terus, tapi tahan sampai kelas berapa? Sama kelas 6. Sampai kelas 6. Iya. Sampai lulus. Udah sih. Belum lulus ada udah. Belum lulus udah bubaran. Waduh. Udah bubaran, udah Iya, selesai. yang namanya cinta-cinta SD Iya. paling iya, gitu iya. sih. Apa sih yang diharapin dari cinta monyet? Iya. Padahal yang cinta kan sesama manusia. Iya, betul. Kalau aku mungkin lebih sedikit mengejutkan, Cuk. Waduh. Jadi aku sedikit malu sih kalau mau jujur. Wah. Gimana ya? Jadi pas zaman SD itu ya entah ya, maksudnya jelasinnya agak susah. Jadi sempat bisa dibilang suka sama teman sekelas. Waduh. Itu SD. SD. Nggak nyebutin kelas berapa dulu ya ini ya. Kan mau menyebutkan kelas berapa dulu nih. Kita jelasin konteksnya dulu. Jadi sempat ya biasanya kayak itu tadi lah, mungkin cinta monyet atau apa. Sempat suka sama teman sekelas. Dan apa ya? Ya hampir sama sih kayak yang tadi diomongin, dijodoh-jodohin ataupun apa. Tapi bedanya kalau aku tuh memang mungkin akunya dulu yang suka ya, memang sudah ada rasa mungkin. Waduh. Nggak tahu juga karena itu kan masih otaknya belum bertumbuh secara maksimal ya kan. Dijodoh-jodohin. Itu pun mereka jodoh-jodohin karena mereka tahu aku suka. Waduh. Ada Jadi yang tahu, ininya ada yang tahu lah, ada yang tahu gitu. iya. Terus akhirnya ada yang jodoh-jodohin, tapi apa ya? Enggak
diterusin gitu loh. Gimana, Cok? Jadi apa ya? Ya udah mereka tahu kecuali si ceweknya ya. Ya. Jadi mereka tahu aku suka si A. Ya, kita si A aja. Aku tahu mereka tahu aku suka si A, terus mereka coba deket-deketin. Tapi ya udah aku nggak lanjutin gitu loh, maksudnya. Ya udahlah biarin. Ya. Dan kalau Anda tahu itu kelas berapa, sebenarnya Anda akan kaget. Kelas berapa, Cok? Kelas 3. Wah, sepertinya Anda lebih gacor daripada saya. Itu kelas 3, Cok. Kelas 3 Kelas 3 SD. saya baru sunat, Cok. Saya belum. Saya sunat kelas 4 dan itu saya sudah berani cinta-cintaan walaupun Wah. terlalu tolil. Itu sih, tapi kalau dibilang pacaran pertama kali itu kelas berapa ya waktu itu ya? Kelas 8 mau kelas 9 kayaknya kalau nggak salah. MTS SMP. MTS iya, MTS SMP. Itu dapet kenalan dari Facebook. Waduh. Udah main sosial media. Tapi kan memang iya kan, zaman kita kelas, maksudnya kita tahu Facebook kan. Kalau aku sendiri sih memang kelas 2, bukan malah kelas 7 kayaknya. Aku sudah tahu Facebook, aku sudah bikin akun Facebook 2 malah. Wis, sepertinya Anda sangat menggeluti itu. Iya, jadi ya awalnya itu sih, maksudnya dulu pas kelas 7 itu dapat temen yang apa ya, sering ngajakin warnet. Ade Saputra Eto'o. Itu dia yang ngajakin ke warnet. Terus dia juga yang ngajarin bikin Facebook. Nah, singkat cerita kelas berapa tadi, kelas 8 kayaknya. Agak lupa sih, kelas 8 mau ke kelas 9 atau kelas 9 mau lulus. Ya. Itu dapat kenalan di Facebook. Terus ya udah itu inbox ya, kalau di Facebook kan inbox ya. Ya. Inbox-inboxan, chattingan gitu. Lama. Udah deh jadian. Waduh. Kayaknya ya antara kelas 8 mau ke kelas 9. Soalnya udahannya itu di kelas 9 mau lulus kalau nggak salah. Waduh. Itu satu sekolah atau? Oh, beda, jauh. Waduh. Jauh, dan umurnya pun kalau nggak salah umur berapa ya pas itu ya Siti? Aku kelas 8, dia kalau nggak salah antara kelas 7 sampai kelas 6. Waduh. Tapi kan ya nggak beda jauh, cuma beda 2 tahun Iya, kan. iya, Cuma kalau lihatnya aku MTS dia SD kan, wah. Padahal kan cuma beda 2 tahun, beda 2 tahun. Kayaknya dia kelas 6, aku kelas 8 kayaknya. Itu Beda 2 ngobrolin apa aja, Cok? Ngobrolin apa aja ya pas itu ya, agak lupa ya obrolan biasa anak baru puber sih. Lagi ngapain, udah makan belum, Formalitas. ya paling ngobrol-ngobrol habis ngapain aja, biasa sih itu, nggak ada yang wow istimewa banget paling. Dan ini fun fact-nya ya, selama pacaran itu aku berani bilang pacaran karena itu ada kata jadiannya. Waduh. ada momen di mana peresmian, potong pita. Waduh, pita. Kalau bikin rumah itu buka kaki. Gak pakai materai kayak Dilan? Enggak sih, enggak sampai gitu sih. Kan belum ada Dilan. Kalau udah ada Dilan mungkin boleh sih. Kayaknya kalau pas itu Anda pakai materai, kayaknya Anda Dilan. Waduh. Kamu milih ya? Waduh. Jangan, Cok. Aku tebak. Apa ya tadi ya? Sampai mana ya? Nyampe. Oh ya, jadian. Itu yang nembak siapa? Oh ya jelas gua dong. Ya, Waduh. sebagai cowok. Gentleman. Oh ya, selama pacaran itu berarti kan kurang lebih 1 tahun ya. Ya.
itu ketemu langsung tatap muka cuma 2 Loh. kali. Lu ketemu di mana, Cok? Ketemuan janjian. Lah, dia Karena- orang mana? Dia orang agak jauh orang sih, mana? masih satu kecamatan. Walah, ya. Ininya desa itulah. Masih satu kecamatan cuma agak jauh. Ya. Intinya dari rumahku ke rumah dia itu sekitar berapa ya? Ya 30 menit, 20 menit, 30 menitan lah. Kalau sekarang naik motor ya. Sekitar segitu. Itu janjian ketemu di mana ya udah ketemu. Awalnya lucu sih. Ketemu awal itu lucu. Jadi ketemu awal justru setelah udah jadian. Loh. Ya kan? Kalau dikit-dikit kocak tuh. Lucu sih. Jadi jadian sebelum ketemu. Terus udah jadian ketemuan yuk. Geli anjing. Geli asu. Ketemuan yuk. Ayo di mana? Tempatnya di mana? Kamu aja yang nentuin. Asu. Udah di sini, udah ketemuan. Pas datang, oh ya benar, sesuai dengan foto profil. Waduh, ya. enggak kayak zaman sekarang. Kayak zaman sekarang, sesuai dengan foto profil. Masih, oh iya sama mukanya. Sama. Soalnya jujur sebelum itu apa ya? Aku cuma bisa lihat muka dia itu dari ya foto-fotonya itu yang ada di Facebook. Iya. Scroll. Ya dari foto profil ataupun foto unggahan ya. Nah setelah datang, oh iya sama, mukanya sama. Dan ya aku pun waktu itu dengan PD memampang muka saya di depan di foto profil. Sekarang Facebooknya sudah saya hapus karena saya malu. Itu ketemuan setelah jadian teman pertama, ngobrolnya pun nggak banyak cuy. Udah jauh-jauh ketemuan, ngobrolnya nggak banyak. Apa? Sebentar, ya cuma apa ya? Ya kayak obrolan-obrolan sama kayak di chat. Waduh. Ngapain ketemu? Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Ya mungkin cuma apa ya? Mengentaskan rasa keingintahuan. Oh pengen ketemu gitu. Waduh. Wujudnya kayak apa sih manusianya gitu loh. Selama berbulan-bulan chattingan belum lihat wujudnya kan. Yuk ketemuan. Udah paling ketemuan cuma berapa menit pas itu. Ini mungkin 10 menit, 20 menit, paling lama mungkin setengah jam. Setengah jam. Iya, mungkin paling lama setengah jam. Itu udah pulang masing-masing. Aku pulang, dia pulang. Sebentar. Gimana? Ketemunya di mana? Apakah di Enggak, di keramaian, pasti di keramaian enggak. tempat umum? Iya, masih di tempat umum, di dekat jalan raya lah. Iya, itu kan kata Anda tadi 30 menit. Iya. 30 menit mungkin pas itu, pada saat itu mungkin lumayan jauh. Iya. Nah, itu pakai kendaraan apa? Bener dianterin temen dong. Waduh. The power of temen. Langsung kontak, bro, aku mau ketemuan sama pacarku. Waduh. Nggak tolong anterin dong. Gas. Temen dulu emang enak-enak sih. Iya, teman-teman dulu emang Kalau enak-enak. dibutuhin bantuan apa itu kerja. Yang penting kitanya juga sama kan. Iya. Yang penting kitanya juga sama. Kalau dimintain bantuan kita juga kerja. Itu sih kalau zaman asmara, waduh. Waduh. Tapi apa ya, memang mungkin zaman itu walaupun komunikasi nggak selancar sekarang, masih bisa gitu loh dapat. Ya dalam artian kenalan gitu loh ya. Iya. Kenalan dari tempat yang mungkin sedikit jauh. Tapi jujur pas zaman itu di tempat dia menurut jauh banget, Cuk. Iyalah. Kan Sumpah jauh Anda banget. masih kecil. Iya, saya masih MTS. Dan itu kali pertama saya walaupun nggak nyetir ya, tapi Iya. naik motor di jalan besar itu loh, itu kan jalan Pantura ya. Sudah nekat. Lewat jalan Pantura ya. Dan tidak pakai helm.
Jangan ditiru adik-adik. Adik-adik ya. Itu gak pakai helm demi bertemu dengan orang yang dicintai. Waduh. Duh. Tapi cinta pada saat itu mungkin efeknya ke kita itu nggak terlalu banyak. Iya Cuma sih. bisa bikin senyum-senyum. Senyum-senyumnya lebih ke geli sih. Geli kan kalau inget sekarang, Cok. Kalau dulu nggak geli dong. Iya sih, iya sih. Kalau dulu malah suatu apa ya? Kebanggaan mungkin. Anjir. Tapi Anda keren sih. Bisa tunggu. Apa? Bisa cari cewek lewat sosial media. Nah, dulu saya belum, Cok. Kelas 7 saya masih menggunakan SMS. Sama cuy, pas zaman itu juga SMS juga. Jadi selain inbox kan tadi, ya kita juga SMS-an. Waduh. Karena kan dulu SMS murah, satu kali SMS gratis 1000 SMS. Iya. Sekarang sih ada WA ya. Sekarang ada WA, gantinya. sekarang lebih enak gitu loh, bisa video call juga. Dulu kirim foto aja pakai MMS, inget nggak? Oh iya, nah, biayanya mahal cuy. Iya, Cok. Berapa ribu ya? 2000 ya? 2000. Uang 2000 sama pulsa 2000 itu beda ya. Uang 2000 paling bisa buat apa, tapi pulsa 2000 itu bisa buat banyak. Bisa buat teleponan, buat itu. Ya kan teleponan bisa buat lama, terus SMS-an bisa berapa minggu itu 2000. Itu sih. Terus apa ya? Kalau dirimu sendiri zaman MTS gimana? Kalau aku sih, aduh, malu juga, Cok. Karena pasti ada dong. sih, maksudnya orang ya bisa dikatakan orang spesial lah, orang spesial di zaman SMP. Pas SMP ya? SMP. Pas itu pas masuk kelas 1. Itu aku dapat kelas A. Ya, kelas A. Nah, dulu ada satu cewek, ya bisa dikatakan satu kelas itu dia yang paling cantik mungkin. Pada saat itu. Bintang kelas. Bukan binatang kelas. Waduh. Ya, bintang kelas. Primadona kelas. Ya. Dulu aku nggak tahu apa-apaan, Cok. Karena pas MI dulu aku cinta-cintaan gitu doang. Ya bisa dikatakan dalam hal percintaan masih cupu lah ya. Iya, masih apa itu cinta? Ya terus pas dulu aku tuh deket-deket dia, cuma deket-deketnya karena emang dia pintar. Aku juga lumayan masih bisa bersaing antara ranking 1, 2, 3. Nah itu kan sering rembugan atau diskusi. Iya, diskusi pelajaran kan. Iya, diskusi. Nah itu ada satu cowok, kalau aku deket-deket dia itu menterong, Cok, kayak bete gitu. Iya, bad mood lah. Ya. Aku nggak tahu ini dia kenapa. Kok aku kalau deket-deket ini tanya soal pelajaran ya, bukan soal yang macem-macem. Iya. Kok dia mau jadi singa? Iya. Aku nggak tahu dong. Nah aku tanya ke temennya dia. Nah kenapa kok aku kalau deket si A itu marah? Iya. Kata mereka sih pacaran. Oh berarti si cowok yang marah tadi pacaran sama cewek yang dideketin tadi, yang sering diajak diskusi tadi. Iya. Terus itu aku belum deketin ya, cuma baru ya ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol. Aku juga nggak ada perasaan. Ya gimana? Iya gimana. Namanya sekolah pas itu masuk SMP lagi semangatnya. Nah pas aku udah lama tuh, udah 1 semester. Nah tiba-tiba si cewek ini nanya. Gimana? Nanya, panggil nama aku dong. Nan, kamu punya HP enggak? Nah pas itu aku belum punya HP. Jadi aku bilang nggak punya, besok beli dengan spontan.
Dan pulang saya minta HP ke ayah. Anak anj. Anak anj. Ditanyain punya HP apa enggak? Iya. Bilang enggak punya. Iya. Terus spontan Besok jawab beli. besok beli sambil bercanda. Nah pulangnya aku minta beli cok ke ayahku. Beli beneran langsung. Iya. Pak minta HP gitu. Iya, pulang-pulang minta, bingung dong papaku. Oh ini anak baru masuk sekolah beberapa hari Minta HP. minta HP. Aku alasan dong. Iya apa ini teman-temanku udah Punya HP. udah bisa ngerjain pelajaran gitu. Iya. Alasannya gitulah. Iya. Tentang sekolah. Ya, alasan-alasan klasik Nah, sekolah. pas itu aku dibawa ke counter. Kalau sekarang aku tahu sih itu gang Anda. Oh iya. Ya, dulu kan ada counter itu yang pinggir kali. tahu, Itu kan iya. depan gang Anda. Ah. Nah, itu dibawa ke situ. Depan gangku. Nah, itu ditawarin HP jadul, Cok. HP Nokia 3310. Ya, itu. Layar kuning. Dan itu juga nggak baru, Second. Nah, pas itu aku juga selain pengen punya HP, aku juga pengen main game itu, Fruit Ninja. Oh iya, Nah, iya, itu iya. Bener-bener menarik sih dulu pada saat berarti itu. HP Java. Ya, HP Java. Nah, aku nggak mau dong, ngambek. Nah, terus pindah ke kecamatan lain. Nah, itu aku dibeliin HP pertama kali layar sentuhku. Iya. Apa? Itu Evercross Evercross apa masih cross? Kan dulu kan Evercross, Cok. udah Evercross. Iya, berarti. aku inget banget sih karena itu HP layar sentuh pertamaku. Langsung dong aku iya doang. Ya, karena udah positif dibeli. Nah, itu langsung beli kartu. Terus pulang malamnya malamnya langsung tidur. Gak main HP. Unboxing. Belum unboxing. Iya. Ya, terus Kan dulu masih apa itu HP. Cuma pengen doang. Iya. Nah, besoknya si cewek nanya lagi. udah beli HP belum? Ya, aku udah. Ada nomornya enggak? Seingatku karena pas itu malamnya sekalian beli SIM card ya. Perdana. Jadi aku bilang udah. Nah, dia minta. Nah, aku kan nggak mau kelihatan bodoh ya. Jadi aku jawab besok ya. Iya, karena jujur saja bingung. Dia minta nomor yang mau dikasih apa? Nomor apa, Cok? Ya terus. Aduh, kater banget ya, Cok. Ya wajar sih. Wajar. Nah, besoknya lu tahu nggak gimana? Apa? Gue bawa HP-nya. Bukan, Cok. Bawa itunya. Bungkus perdananya. Terus. Nah, itu pas besoknya dia itu nanya lagi mana nomornya. Nanyain lagi. Nah, itu aku udah kepedean kok. Nih anak mintain nomor terus. Udah GR. Iya. Nah, aku kasih dong. Nih. Nah, dia ketawa. Kenapa malah dikasih bungkusnya? Sampai bungkusnya. Ya, gak apa-apa. Aku udah catet kok ya gitu. Karena emang aku udah di save ya sama bapakku. Namanya udah di save sendiri. Ya. Nah, itu malamnya mungkin dia chat lewat SMS. Nah, pas itu aku belum mikirin chatan gitu. Taunya dia minta nomor buat telepon atau gimana. Iya. Nah, itu aku pas lagi dengerin musik Tio Hao ya. Mungkin iya. relate pada tahun itu. Relate, sangat relate.
Ada notif. Ya, ada notif. Nomornya aku nggak tahu dong. Tapi dia ngechat sopan, salam dulu terus memperkenalkan diri. Ya, ini. Aku bingung, Cok. Ini gimana cara balesnya? Iya. Terus akhirnya dibalas. Akhirnya aku coba-coba bales. Pas bales aku send, klik merah. Ada tanda seru merah itu. Iya, tanda yang pentung. nggak bisa ngirim pulsa. Iya. Ngirim pulsa, Cok. Ngirim pesan. Ya itu. Ternyata nggak ada pulsa. Ya nggak ada pulsa. Loh ini kok nggak bisa? Nah mungkin ini warna doang. Karena aku nggak tahu. Taunya aku bales udah sampai sana. Nah besoknya dia tanya, kok aku chat nggak dibales? Udah kok. Akhirnya dengan penuh percaya diri. Iya, udah kok. Terus dia tanya, kok nggak masuk? Udah coba cek aja. Ya nanti aku cek. Pas aku pulang, aku tanya temanku, ini gimana cara chatan sama cewek gitu. Kok merah? Iya, karena dia kan udah pegang HP ya. Dia udah pegang HP dari MI karena mungkin orang tua dia lumayan berpendapatan. Ya, tahu. Akhirnya tanya disuruh isi pulsa. Nah aku nggak tahu, Cok, isi pulsa itu gimana. Isi pulsa gimana? Ya pakai uang. Nomormu mana? Aku nggak tahu dong. Aku tanya ayahku. Nah ini aku catat di kertas. Polos banget, Cok. Iya. Terus aku langsung kontak. Nih. Ya, dia yang beliin, Cok, karena aku nggak tahu. Oh, bapakmu yang beliin? Bukan, temanku. Oh, temanmu. Iya. Terus? Nah, itu aku udah masuk pulsanya. Ingat nggak berapa? 5.000 kayak. 5.000. Iya. Terus? Terus aku balas dong chat si cewek. Udah di situ mulai chatting-chattingan, chatting. Nah, pas itu aku nggak tahu dia suka atau enggak. Pas itu aku tanya. Karena dia pada saat itu yang paling cantik ya. Jadi aku lumayan suka. Terus dia juga pinter. Jadi aku ada rasa. Ada rasa. Tapi mau mengungkapkan sedikit gimana gitu. Jadi aku nekat, Cok. Oh, nekat. Gimana tuh? Tanyain langsung. Tanyain pakai broadcast chat yang itu, Cok. Yang dulu kan ada yang kalau suka aku balas ini gitu. Oh iya. Ada. Pasti relate, Cok. Iya, relate. Dan itu aku iseng-iseng. Dan dia jawabnya bingung. Nah itu aku pas itu udah pulsaku habis. Jadi 2 hari kayaknya. 2 hari aku nggak balas chat dia. Dia taunya aku ngambek, Cok. Iya. Padahal pulsa habis. Iya. Aku mah nggak peduli dia balas chat template tadi. Iya. Karena niatku cuma iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah lah. Ya tapi kok malamnya dia tiba-tiba chat, kenapa marah ya? Aku ini bingung. Akhirnya berusaha menjelaskan. Iya. Asik. Akhirnya ya udah saling ngungkapin rasa. Udah jadian. Sampai berapa lama? Setahun ada kayaknya. Ada. Iya. Ngapain aja tuh? Ya seperti Anda tadi. Ngobrol-ngobrol gak jelas. Tapi kan kalau antum enak ketemu tiap hari anjir. Lah aku, Cuk, setahun ketemu 2 kali, Cuk. Waduh. Kayak sholat Id. Iya, sholat Id 2 kali setahun. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu lucu sih.
Itu ya, cinta pada saat itu yang sederhana tapi wow. Tapi kalau diingat-ingat sekarang agak gimana gitu, geli agak cok, cringe, agak cringe gimana gitu. kok bisa gitu. Terus kayaknya enak banget langsung tas Iya. dapet gitu. Sekarang waduh, Dipisahkan, apa halang-halangi oleh standar TikTok. Ya. wah, mending cuk dipisahkan oleh agama. Waduh, itu Wow, tinggi banget sih. Mungkin wow, terlalu sulit bro. Jangan ikut-ikut. Udah, cukup. Udah. Pacaran beda agama udah. Gak ada ceritanya itu. Gak ada ceritanya bisa berhasil. Itu kalau zaman SMP itu berarti sampai dari kelas berapa sampai kelas berapa, Cuk? ya intinya baru masuk beberapa bulan. Dari kelas 7 ya? Iya, kelas 7 Sampai kelas sampai ya 8? intinya kelas 2 1 semester kayaknya. Itu kenapa bubarannya? Kalau boleh tahu. Ya gimana ya, Yang minta udahan siapa wes? awalnya aku yang mau minta udahan karena ya nggak relevan sih pas itu. Mungkin mikir pacaran juga nggak guna, mending temenan. Kalau pacaran kan nanti malah jadi asing. Iya betul. Jadi mau ngungkapin tapi keduluan. Duluan sama dia yang minta Iya. udahan. Nah ceritanya itu aku memang lagi sakit. Nah itu aku nggak berangkat sekolah. Terus ada temanku satu ngajakin ke pasar malam. Nah itu aku nolak tapi dianya maksa. Jadi aku ikut Pasar malam. Iya, sakit-sakit aku ikut. Besoknya dianya cabut cok. Siapanya? Yang ngajak aku, Cepu ke ceweknya. cewekmu. Iya. Katanya ini sakit kok. Padahal dia yang ngajakin. Nah. Si bangsat itu yang ngajakin. Nah, akhirnya udah dia minta putus. Aku okein dong karena aku juga. Ya memang aslinya, udah. Iya. Mau udahan itu. Udah sih. Terus mendapatkan cinta lagi setelah berapa lama? Duh. Sepertinya semester kedua. Waduh. Wah, semester kedua. Iya. Berarti Itu sekolah Anda, Cok. dari Ceweknya sekolahmu? iya. Ceweknya dari sekolahmu. Yang itu. Rival. Iya, yang itu ya. Sekolah kita kan rival. Iya, dulu. iya. Berarti yang satu itu kan? Iya. Iya. Anda tahu sendiri. Iya, saya kenal. Kalau aku berarti Iya. Kalau Anda dari tadi itu SD udah tadi cerita. SMP yang itu udah gak usah dibahas. Nah. Saya terlalu malu itu. Udah yang itu udah. Nah, Kita anggap tidak ada ya. Kita anggap tidak ada udah. Yang SMP udah. Nah, SMP udah. Nah, yang SMK. Wah, sebenarnya Anda tahu sendiri. Iya sih. Sebenarnya Anda tahu sendiri. Ya, itu sih paling berarti aku kan udahan sama yang SMP kan berarti mau lulus kayaknya, Cok. Persis Wih. mau lulus. Wih. Soalnya aku inget habis udahan itu selang nggak lama itu aku ujian Iya. UN ujian nasional. Terus habis UN udah kan lulusan kan? Ya lulusan. Iya, soalnya itu sih. Karena yang masih aku ingat alasanku ya itu tadi. Mau ujian. Wah, Waduh. aku mau fokus ujian. Alasan Waduh. klasik. Alasan klasik. Itu sih yang aku ingat. Terus ya udah sampai masuk ke SMK udah. Dan oh ya, yang mau aku tahu lagi itu cewekmu yang pas SMP yang pertama itu Ya.
masih pernah ketemu lagi nggak setelah lulus sampai ke sekarang? Pernah sih. Kapan? Terakhir pernah ketemu kapan? Waduh, gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Itu sebelum, kayaknya setelah aku udah Lulus lulus SMK. SMK, pas aku udah putus sama yang Yang itu, yang setelahnya. ya yang setelahnya yang tadi. Ah. Itu dia minta dijemput karena dia kerja di PT kan. Ini dapat nomormu dari siapa, Cuk? Dulu kan ada grup, Cok. Oh, grup ini, mungkin grup kelas alumni mungkin ya? Iya, Buat reuni. mungkin dia tahu dari situ. Iya. Kenapa Jadi ya ya, dihubungi langsung Anda? waduh, nggak tahu sih. Karena mungkin saya orang baik ya. Karena Self proclaim sekali ya Anda. Ya, lanjut. karena emang, Cok, Iya. aku beneran jemput dia terus nggak ada niat apa-apa emang. Iya. Jemput doang, setelahnya udah nggak ada chatan Sama apalagi ya. Paling tanya kabar, tanya mau ada acara reuni apa enggak. Itu aja. Tapi masih ada, maksudnya kontak masih ada sampai sekarang. Kontak sih nggak ada. Kontak nggak ada. Iya, udah lama sih. Aku mutusin hapus kontak dia itu pas aku udah mulai kerja ya. Iya. Karena kayaknya aku sama dia kerjanya dia duluan. Karena pas dulu kan setelah Covid ya, kita lulus SMK kan setelah Covid. Buat cowok untuk daerah kita Susah. sini kan susah dapat kerjaan. Tapi alhamdulillah nggak lama sih. Iya. Nggak lama itu dapet. Soalnya kalau aku sendiri yang pas zaman SMP itu terakhir aku kontak itu di saat aku baru masuk SMK. Waduh. Itu terakhir ya. Dan itu pun masih di Facebook. Di Facebook yang itu Masih sama? masih yang sama. Facebook yang itu. Dan Facebooknya sekarang masih ada tapi udah nggak aktif, nggak tahu ya. Jadi ya udah aku nggak tahu kabarnya lagi. Mungkin dia Sampai sekarang. buat yang baru. Mungkin tapi sempet ya pas gabut ya coba tak search ya, Ya. nggak ada Cuk namanya Cuk. Mungkin kan Ya itu, nama Cok. aneh itu ya, nama nama aneh bisa jadi. anonim atau Ya apa. bisa jadi juga sih. Itu sih paling kalau pembahasan percintaan saya memang tidak expert dalam hal percintaan, tetapi itu sedikit cerita kocak dan mohon jangan ditiru apalagi Ya, yang teman-teman. kelas 3 tadi. Iya. Fokus belajar. Ya fokus belajar saja sudah. Gak usah pacaran adik-adik ya. Boleh pacaran tapi kalau sudah kerja. Nah, itu sepertinya lebih relevan. Kalau dulu Dan- kita mikir gitu mungkin nggak pacaran juga. Kayaknya iya sih. Kayaknya iya. Dan apa ya? Sekarang malah nggak tahu ya maksudnya gimana, tapi kalau aku sendiri kayak sedang malas dalam sebuah hubungan mungkin ya, Mungkin. nggak tahu sih, karena ya itu yang terakhir, Waduh. bukan yang terakhir itu ya, beda lagi ya, ada lagi terlalu sulit, nggak mungkin bisa. Ada, pokoknya ada lah, nanti di belakang layar tak ceritain. Waduh. Itu nggak mungkin Saya bisa. pun tidak tahu, pemirsa. terlalu sulit itu nggak mungkin bisa dilanjut. Mungkin itu saja daripada kita nambah ngelantur kemana-mana. Sedikit ngalor ngidul untuk pembahasan kali ini. Ya walaupun kurang bermutu tapi ya sedikit curhat-curhat saja. Sering-sering saja. Iya. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Kita bertemu di podcast yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Share ke teman-teman kalian, ke bapak kalian, ke ibu kalian, ponakan, paman, bibi, sepupu, kakek, nenek. Di-share. Suruh tonton. Supaya ke adik-adik kalian supaya tercerahkan dan jangan ikut-ikut kami. Nice. Pacaran jangan ikutin. Ini saja untuk pembahasan masa kecil part 2.
Dari saya cukup sekian dan